Tahukah kalian, ketika redenominasi rupiah terjadi, hanya ada dua jenis manusia. Pertama, mereka yang kehilangan hampir semua hartanya karena panik. Kedua, mereka yang justru naik kelas karena sudah siap. Bedanya cuma satu, persiapan. Di video ini saya akan bongkar 7 aset wajib yang harus kalian siapkan sekarang. Dan aset nomor 7 paling sering diabaikan. Padahal justru paling penting. Halo, kembali lagi di Dijak Mental. Sebelum mulai, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasi. Kenapa? Karena informasi seperti ini jarang dibahas secara lengkap dan praktis. Akhir-akhir ini pembicaraan soal redenominasi rupiah makin ramai. Mulai dari media massa, TikTok, Instagram, sampai warung kopi. Semua orang bertanya hal yang sama. Kapan terjadi, dampaknya apa, dan harus ngapain? Setiap kali ada perubahan sistem mata uang, selalu muncul dua kelompok. Kelompok pertama, panik dan rugi besar. Kelompok kedua, tenang dan justru untung. Sekali lagi, bedanya bukan pintar atau tidak, tapi persiapan. Sebelum lanjut, saya luruskan dulu miskonsepsi yang sering beredar. Salah. Redenominasi memotong nilai uang kita. Benar, redenominasi hanya menyederhanakan penulisan. Nilainya tetap sama. Salah, tabungan kita akan hilang. Benar, tidak hilang sepeser pun. Yang berubah hanya cara penulisannya. Salah, kita jadi miskin tiba-tiba. Benar, daya beli tetap sama. 100.000 menjadi 100, tapi tetap bisa membeli barang yang sama. Contoh sederhana, uang 100.000 bisa membeli 5 kg beras. Setelah redenominasi menjadi 100 rupiah, tetap bisa membeli 5 kg beras. Tidak ada perubahan dalam daya beli. Yang berbahaya bukan redenominasinya, tapi kepanikan massal. Saat jutaan orang panik bersamaan, mereka menarik uang dari bank, menjual aset, dan membeli emas atau dolar secara serempak. Inilah yang bisa menggoyang sistem keuangan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi edukasi praktis agar kalian siap. Mari lihat realitasnya. Harga terus naik, biaya hidup membengkak, industri berubah cepat, pekerjaan bertransformasi, dan masyarakat makin rentan terhadap gejolak keuangan. Jika redenominasi benar terjadi dalam beberapa tahun ke depan, orang yang tidak siap bisa terseret arus. Mereka bisa salah menyimpan aset, salah mengambil keputusan, bahkan menjual aset berharga hanya karena takut sesaat. Itulah alasan saya membuat video ini, khusus untuk kalian yang ingin aman sampai 2030 dan seterusnya. Di video ini saya akan membahas 7 aset krusial yang wajib disiapkan sebelum redenominasi menjadi kenyataan. Tonton sampai akhir dan siapkan catatan. Aset pertama, usaha real penghasil arus kas. Saat bicara aset paling aman menghadapi perubahan mata uang, banyak orang langsung terfikir emas, tanah, atau deposito. Padahal ada satu aset yang paling tahan banting dan jarang turun nilainya, yaitu usaha nyata penghasil arus kas. Tidak peduli sekecil apa, warung depan rumah, jualan makanan, jasa cuci motor, toko online kecil, atau usaha rumahan, semua punya nilai yang tidak bisa disamakan dengan angka di buku tabungan. Nilai usaha mengikuti kebutuhan manusia, bukan nominal rupiah. Selama orang butuh makan, transportasi, internet, perbaikan, dan pakaian, usaha tidak akan kehilangan nilai. Yang paling penting dari usaha real adalah arus kas, yaitu uang yang terus masuk setiap hari atau setiap minggu. Ketika redenominasi terjadi, perubahan nominal tidak mengubah kebutuhan manusia. Orang tetap harus makan, beli sabun, potong rambut, dan minum kopi. Yang berubah hanya angka tertulis. Harga mie ayam dari 20.000 menjadi 20, harga kopi dari 10.000 menjadi 10. Nilai tukarnya tetap sama. Inilah alasan usaha penghasil arus kas adalah aset paling tahan segala cuaca. Pemilik usaha sehat jarang panik, karena mereka tahu berapapun nominal mata uang, uang tetap mengalir ke kas mereka. Berbeda dengan orang yang hanya memegang uang tunai. Uang bisa tergerus inflasi, salah simpan, dan kehilangan daya beli. Tapi kalau punya usaha, yang dipegang bukan angka, melainkan aliran pendapatan berkelanjutan. Bahkan di masa transisi, usaha kecil dan menengah justru paling cepat beradaptasi. Harga bisa disesuaikan cepat, sistem bisa menyesuaikan gesit, dan perputaran uang tetap berjalan. Contoh konkret, kalian punya warung sembako. Saat redenominasi terjadi, yang berubah hanya label harga.
Mie instan dari 3.000 menjadi 3, sabun dari 5.000 menjadi 5. Pelanggan tetap datang, tetap beli, dan uang tetap masuk. Bandingkan dengan orang yang hanya menyimpan 10 juta di lemari. Setelah redenominasi menjadi 10.000, secara psikologis bisa bikin panik, meski daya belinya sama. Tapi bagi pemilik usaha, tidak ada yang berubah. Arus kas tetap mengalir. Catatan penting, usaha yang sudah menghasilkan arus kas positif jangan dijual gegabah. Banyak orang justru menjual usahanya saat ekonomi goyang, padahal itulah mesin penghasil uang. Usaha yang sehat seperti sumur air yang tidak pernah kering. Selama dirawat dengan baik, tidak akan kekeringan finansial. Mau rupiah 3 digit atau 4 digit, usaha tetap menghasilkan karena yang dilayani adalah kebutuhan manusia, bukan angka di kertas. Dan pastikan kalian subscribe Jejak Mental, supaya tidak ketinggalan pembahasan aset-aset penting berikutnya. Aset kedua, emas dan logam mulia. Sekarang kita masuk ke aset yang sudah teruji sepanjang sejarah. Setiap kali terjadi krisis, inflasi tinggi, devaluasi, atau perubahan sistem moneter, selalu ada satu aset yang tetap bertahan nilainya, yaitu emas. Bukan saham, bukan properti mewah, bukan mata uang kertas, tapi logam mulia. Kalau kalian pelajari sejarah berbagai negara, ketika mata uang mereka jatuh atau disederhanakan, aset yang tetap punya nilai universal hanyalah logam mulia, terutama emas. Inilah alasan kenapa emas selalu relevan setiap kali ada pembahasan soal redenominasi. Emas adalah jangkar nilai, bukan angka di kertas. Emas tidak peduli perubahan nominal mata uang. Mau 100.000 jadi 100, mau 10.000 jadi 10, itu hanya perubahan penulisan. Nilai emas tidak ikut berubah karena emas dihargai berdasarkan permintaan global, kelangkaan, biaya produksi, dan standar internasional. Artinya, nilai emas tidak tunduk pada kebijakan satu negara, tidak bergantung pada sistem rupiah, dan tidak terpengaruh oleh redenominasi yang sifatnya teknis. Kalau rupiah disederhanakan, yang berubah hanya berapa angka rupiah untuk membeli emas tertentu, bukan nilai emasnya. Karena itu, emas sering disebut sebagai safe haven, terutama di masa transisi seperti redenominasi, ketika masyarakat bingung, mudah panik, mudah percaya informasi simpang siur, dan sering mengambil keputusan terburu-buru. Di fase seperti ini, emas berfungsi sebagai pelindung nilai. Ketika angka di rekening berubah, emas tetap punya standar harga internasional. Ketika orang bingung harus menyimpan uang dalam bentuk apa, emas tetap diakui dan bisa diperdagangkan di mana saja. Inilah yang membuat orang yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam emas cenderung lebih tenang secara psikologis. Banyak ahli keuangan menyarankan proporsi emas sekitar 5-15% dari total aset. Jumlah ini cukup untuk melindungi nilai kekayaan tanpa mengorbankan likuiditas. Tapi penting dicatat, emas bukan untuk kebutuhan harian. Ini kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang menganggap emas sebagai tabungan darurat untuk belanja bulanan. Padahal, emas adalah asuransi nilai, bukan ATM. Fungsinya menjaga daya beli jangka panjang, bukan untuk transaksi sehari-hari. Kalau mau mulai investasi emas, tidak perlu langsung besar. Tidak harus beli batangan 100 gram. Bisa mulai dari 1 gram, 2 gram, atau 5 gram, yang penting konsisten. Sisihkan sebagian penghasilan secara rutin dan akumulasi perlahan. Selain emas, logam mulia lain seperti perak juga bisa jadi alternatif karena lebih terjangkau. Intinya, menghadapi redenominasi, uang hanyalah angka tertulis, sementara emas adalah nilai yang disimpan. Ketika angka bikin orang panik, nilai justru bikin tetap tenang. Aset ketiga, properti real dan fungsional. Di tengah perubahan sistem seperti redenominasi, ada satu aset yang selalu punya daya tahan alami, yaitu properti real. Tapi yang dimaksud di sini bukan properti gaya-gayaan atau properti gengsi, melainkan properti yang punya fungsi nyata. Tanah, rumah tinggal, dan lahan produktif adalah contoh properti real yang benar-benar bekerja. Kenapa properti penting? Karena properti adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dicetak ulang. Uang bisa dicetak bank sentral, saham bisa naik turun, nilai mata uang bisa disederhanakan, tapi tanah tidak bisa ditambah. Tidak ada mesin cetak pemerintah yang bisa menciptakan tanah baru. Itulah kenapa properti selalu punya nilai intrinsik yang kuat. Di masa transisi mata uang, orang biasanya mulai sadar bahwa kepastian tempat tinggal jauh lebih penting daripada angka di layar ATM. Rumah tinggal yang bebas cicilan, sekecil apapun, adalah benteng mental dan benteng finansial yang sangat kuat. Orang tidur lebih tenang, hidup lebih stabil,
dan mengambil keputusan keuangan dengan lebih rasional karena punya kepastian tempat tinggal. Selain rumah tinggal, properti produktif juga sangat penting. Tanah yang bisa ditanami, disewakan atau dipakai usaha kecil akan terus menghasilkan meskipun angka nominal rupiah berubah. Harga sewa bisa disesuaikan, harga hasil panen bisa menyesuaikan, tapi nilai guna properti tetap mengikuti kebutuhan manusia. Inilah perbedaan properti real dengan properti gengsi. Ada orang punya properti hanya berupa sertifikat yang disimpan sambil berharap harga naik suatu hari, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sementara ada orang punya lahan kecil yang produktif dan justru jauh lebih bernilai secara fungsi. Properti fungsional memberi tempat tinggal, sumber penghasilan dan rasa aman. Rumah kecil yang lunas bisa jadi tempat hidup tanpa beban. Lahan sederhana bisa ditanami, bangunan kecil bisa disewakan atau dipakai usaha. Contoh nyata, seseorang punya rumah kecil di pinggir jalan ramai. Sebagian dipakai toko kelontong, sebagian dikontrakkan ke mahasiswa. Dari toko ada arus kas harian, dari kontrakan ada pemasukan bulanan. Rumahnya tidak mewah, tapi sangat fungsional dan tahan guncangan ekonomi. Bandingkan dengan orang yang membeli apartemen mewah dengan cicilan berat. Saat ekonomi goyang dan penghasilan terganggu, cicilan jadi beban. Akhirnya properti terpaksa dijual dengan harga di bawah beli karena terdesak. Kalau sedang menyusun strategi aset sebelum redenominasi, prinsipnya jelas. Fokus pada properti yang bisa ditinggali, disewakan atau dipakai produksi, bukan yang sekedar terlihat keren di media sosial. Pastikan juga beban cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Ini batas aman supaya tetap punya ruang bernafas. Kalau belum mampu beli, jangan dipaksakan. Lebih baik sewa sambil menyiapkan dana yang lebih kuat, daripada terjebak cicilan berat di masa ekonomi tidak pasti. Karena di saat sistem berubah, aset terkuat bukan yang paling mahal, tapi yang paling berguna. Aset keempat, keahlian dan kemampuan diri. Sekarang kita masuk ke aset yang paling sering diremehkan. Padahal nilainya tidak bisa dipotong, tidak bisa diredenominasi, dan tidak bisa hilang, yaitu keahlian kalian sendiri. Setiap kali sebuah negara masuk ke masa transisi ekonomi, termasuk redenominasi, struktur ekonomi ikut bergeser. Kontrak gaji disesuaikan, bonus berubah format, perusahaan merapikan laporan keuangan, dan sistem pengajian diperbaharui. Di tengah semua penyesuaian ini, ada satu hal yang selalu terjadi. Orang dengan keahlian tinggi tetap dicari, sementara orang tanpa keahlian khusus lebih mudah tergantikan. Ini bukan menakut-nakuti, tapi realita. Karena keahlian hari ini adalah mata uang baru. Dan mata uang ini jauh lebih stabil dibanding angka rupiah yang mungkin berubah penulisannya. Kenapa keahlian jadi aset krusial saat menghadapi redenominasi? Karena meskipun gaji berubah angka, format pembayaran berubah, dan struktur keuangan perusahaan disesuaikan, nilai keahlian tidak ikut turun. Orang tetap membayar berdasarkan nilai output, bukan jumlah nol di belakang angka. Kalau kalian punya keahlian desain grafis, pemrograman, editing video, memasak, menjahit, copywriting, dan komunikasi, harga jasa kalian tidak tiba-tiba turun hanya karena redenominasi. Klien tetap butuh hasil kerja, pasar tetap butuh solusi. Dunia kerja juga berubah sangat cepat. Perusahaan digital makin banyak, UMKM terus tumbuh, dan AI mulai mengambil alih pekerjaan repetitif. Ini berarti manusia yang punya keahlian strategis, kreatif, dan adaptif justru makin dibutuhkan. Bahkan keahlian yang terlihat sederhana bisa jadi penyelamat ekonomi di masa transisi. Orang yang bisa masak bisa buka catering kecil, yang bisa desain bisa ambil proyek freelance, yang paham foto dan video bisa bantu UMKM, yang menguasai komunikasi bisa masuk ke penjualan, pemasaran, dan negosiasi. Keahlian tidak peduli rupiah dicatat dengan 3 digit atau 4 digit. Selama keahlian itu memberi nilai bagi orang lain, selalu ada yang mau membayar. Itulah kenapa keahlian adalah aset yang tidak bisa dicuri, tidak bisa diredenominasi, dan tidak bisa hilang. Kalau merasa belum punya keahlian khusus, waktu terbaik untuk mulai belajar adalah sekarang. Kita hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses. Ada kursus online, video tutorial, komunitas belajar, dan mentor yang bisa ditemukan di mana-mana.
Pilih satu keahlian yang sesuai minat dan kebutuhan pasar. Pelajari dengan serius. Tidak perlu jadi yang terbaik di dunia. Cukup jadi cukup ahli untuk memberi nilai dan dibayar untuk itu. Luangkan waktu setiap hari, meskipun hanya 30 menit sampai 1 jam. Kalau dilakukan konsisten selama 6 bulan sampai 1 tahun, keahlian itu akan menjadi aset yang nyata dan bisa diandalkan. Aset kelima, multiple income atau penghasilan ganda. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah bergantung pada satu sumber penghasilan. Satu sumber penghasilan seperti meja berkaki satu. Sedikit saja goyang, meja langsung jatuh. Perubahan besar seperti redenominasi seharusnya jadi alarm untuk sadar bahwa hidup tidak boleh bergantung pada satu aliran uang. Gaji bulanan memang penting, tapi tidak cukup untuk menghadapi ketidakpastian. Penghasilan tambahan bukan soal serakah, tapi soal keamanan. Bisa dari freelance, bisnis sampingan, proyek kecil, jualan online, pendapatan berbasis keahlian, atau penghasilan digital. Yang penting ada lebih dari satu sumber arus kas. Bayangkan seseorang punya gaji tetap 8 juta rupiah per bulan. Di samping itu, dia punya usaha sampingan yang menghasilkan 3 juta rupiah dan proyek freelance yang menghasilkan 2-4 juta rupiah. Total penghasilannya jadi 13-15 juta rupiah. Kalau suatu saat gaji utama terlambat atau berkurang karena penyesuaian sistem, hidup tidak langsung panik. Masih ada sumber lain yang terus mengalir. Inilah keamanan finansial yang sesungguhnya. Di masa transisi ekonomi, satu sumber bisa terganggu sewaktu-waktu. Tapi orang yang punya 2 atau 3 aliran penghasilan punya bantalan yang kuat. Mereka bisa bertahan tanpa harus menjual aset penting atau mengambil keputusan panik. Keahlian menentukan posisi kalian di sistem ekonomi baru. Setelah redenominasi berjalan, dunia kerja akan jadi lebih kompetitif dan transparan. Orang yang punya nilai dan kemampuan akan mendapatkan posisi terbaik. Semakin tinggi keahlian dan semakin beragam sumber penghasilan, semakin kecil dampak perubahan ekonomi terhadap kehidupan kalian. Aset keenam, dana darurat dan likuiditas. Salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang jatuh saat masa transisi ekonomi bukan karena mereka tidak punya aset, tapi karena aset yang mereka miliki tidak likuid. Mereka punya rumah, tanah, usaha, atau barang berharga, tapi tidak bisa dicairkan dengan cepat saat dibutuhkan. Ini kesalahan klasik yang terus berulang. Ketika harga naik mendadak, sistem pembayaran berubah, gaji terlambat, atau kondisi ekonomi goyang, orang kehabisan napas. Bukan karena miskin aset, tapi karena tidak punya uang yang bisa langsung dipakai. Akhirnya, mereka melakukan kesalahan paling fatal, menjual aset jangka panjang yang sangat berharga hanya untuk menutup biaya hidup beberapa bulan. Rumah dijual, panah dilepas, usaha dipreteli, padahal aset-aset itu seharusnya jadi penopang masa depan, bukan korban kepanikan sesaat. Disinilah fungsi dana darurat. Dana darurat bukan teori keuangan yang enak didengar, tapi sabuk pengaman mental. Ia ada supaya kalian tidak mengambil keputusan bodoh saat sedang takut. Kita tidak pernah tahu kapan kebijakan berubah, kapan sistem keuangan disesuaikan, kapan biaya hidup melonjak, atau kapan penghasilan terganggu. Dana darurat memberi waktu untuk bernapas, berpikir jernih, dan menunggu situasi stabil. Dana darurat harus liquid, bukan tanah yang butuh waktu lama dijual, bukan usaha yang harus dilepas, dan bukan barang yang harus dicari pembelinya dulu. Idealnya, dana darurat bisa diakses kapan saja tanpa hambatan. Standar aman adalah 6-12 bulan biaya hidup. Cara menghitungnya sederhana. Catat semua pengeluaran bulanan, makan, transportasi, listrik, air, internet, cicilan, sekolah, dan kebutuhan rutin lain. Jumlahkan, lalu kalikan 6 untuk minimum atau 12 untuk ideal. Angkanya memang terdengar besar, tapi dana inilah yang menyelamatkan banyak orang dari kehancuran finansial saat terjadi gejolak besar. Jangan khawatir kalau belum punya sekarang, yang penting mulai. Sisihkan sebagian penghasilan setiap bulan khusus untuk dana darurat. Meski hanya 10-20%, kalau konsisten, dana itu akan terkumpul. Simpan di tempat yang mudah dicairkan seperti tabungan atau instrumen jangka pendek yang aman. Menjelang redenominasi, dana darurat jadi semakin penting karena masa transisi hampir pasti terjadi.
akan ada periode penyesuaian harga, kebingungan masyarakat, perubahan sistem pembayaran, dan adaptasi teknis. Bayangkan ada gangguan sementara di sistem perbankan atau pembayaran digital. Pedagang masih menyesuaikan harga, orang-orang bingung dengan angka baru. Di fase ini, orang yang punya dana darurat cukup bisa belanja kebutuhan tanpa panik dan tanpa bergantung penuh pada sistem yang sedang menyesuaikan diri. Dana darurat memberi kalian waktu untuk mengamati, menilai situasi, dan mengambil keputusan rasional, bukan keputusan panik. Itulah kekuatan utamanya. Aset ketujuh, kesiapan mental dan literasi keuangan. Inilah aset yang paling sering diabaikan, padahal justru paling menentukan. Banyak orang punya emas, punya properti, punya usaha, tapi tetap jatuh saat krisis. Kenapa? Karena mental dan literasi keuangannya rapuh. Redenominasi bukan hanya soal angka, tapi soal psikologi massal. Ketika angka berubah, otak manusia sering bereaksi berlebihan. Melihat saldo tiba-tiba mengecil meski nilainya sama bisa memicu panik, takut, dan keputusan impulsif. Orang yang tidak paham literasi keuangan mudah percaya kabar simpang siur, hoaks, dan narasi ketakutan. Mereka buru-buru menarik uang, menjual aset bagus, atau membeli sesuatu tanpa perhitungan matang. Sebaliknya, orang yang paham literasi keuangan tahu bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan sistem. Mereka memahami konsep nilai, daya beli, inflasi, dan fungsi aset. Karena itu, mereka lebih tenang dan rasional. Kesiapan mental berarti mampu mengendalikan emosi saat sistem berubah, tidak reaktif terhadap berita, tidak ikut panik massal, tidak mengambil keputusan besar dalam kondisi emosional. Literasi keuangan memberi kerangka berpikir, membantu membedakan mana perubahan angka dan mana perubahan nilai, mana kebijakan teknis dan mana resiko nyata. Inilah yang membedakan orang yang bertahan dengan orang yang naik kelas. Kesiapan mental juga berarti disiplin. Disiplin punya dana darurat, disiplin tidak menjual aset produktif karena takut. Disiplin terus belajar dan beradaptasi. Semua aset yang dibahas sebelumnya akan jauh lebih kuat kalau didukung mental yang tenang dan pemahaman yang benar. Tanpa itu, aset sehebat apapun bisa habis karena keputusan yang salah. Itulah kenapa di jejak mental, kita tidak hanya bicara aset, tapi juga cara berpikir. Karena di masa perubahan besar, aset terpenting bukan yang ada di luar, tapi yang ada di kepala. Sekarang, coba tarik garis besarnya. Redenominasi bukan akhir dunia, bukan kiamat ekonomi, dan bukan alasan untuk panik. Redenominasi adalah perubahan sistem penulisan angka, tapi dampaknya bisa besar kalau kita tidak siap secara mental dan finansial. Masalah utama bukan pada pemotongan nol, tapi pada reaksi manusia terhadap perubahan. Sejarah selalu menunjukkan hal yang sama. Saat sistem berubah, orang yang panik kehilangan aset, sementara orang yang siap justru naik kelas. 7 aset yang kita bahas ini bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi untuk bertahan dengan tenang dan rasional. Usaha real memberi arus kas, emas menjaga nilai, properti fungsional memberi keamanan hidup, keahlian menjaga daya tawar, multiple income memberi bantalan, dana darurat memberi waktu bernapas, dan kesiapan mental menjaga semua aset itu tetap utuh. Kalau kalian hanya fokus pada satu aset dan mengabaikan yang lain, sistem pertahanan kalian timpang. Tapi kalau 7 aset ini disiapkan perlahan, tidak perlu sekaligus, kalian punya fondasi yang jauh lebih kuat menghadapi perubahan apapun, bukan cuma redenominasi. Yang paling penting, semua ini tidak harus ditunggu sampai redenominasi diumumkan resmi. Justru orang yang mulai jauh hari adalah mereka yang paling diuntungkan. Persiapan selalu terasa berlebihan sebelum kejadian, dan selalu terasa kurang setelah kejadian. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu panik, tidak perlu langsung mengubah hidup dalam semalam. Mulai dari langkah kecil yang konsisten, perbaiki arus kas, tambah keahlian, bangun dana darurat, tingkatkan literasi keuangan. Semua bisa dilakukan pelan-pelan. Dan ingat, tujuan utama dari semua ini bukan sekadar punya aset, tapi punya ketenangan. Karena di masa transisi ekonomi, orang yang tenang selalu punya posisi lebih baik daripada orang yang panik. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kalian, bantu channel Jejak Mental dengan subscribe dan share ke orang terdekat. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi supaya makin banyak orang siap dan tidak jadi korban kepanikan massal. Di Jejak Mental, kita akan terus bahas cara berpikir, strategi aset, dan kesiapan mental menghadapi perubahan besar ke depan. Karena dunia akan terus berubah, tapi orang yang siap selalu punya peluang.